Suatu hari di sebuah puskesmas sedang terjadi diskusi tentang penanganan penyakit tuberkulosis paru dikarenakan ada data hasil kerja yang menunjukkan bahwa ada salah satu keluarga yang terjangkit penyakit tuberkulosis paru. Bagaimana? Apakah semua sudah dipersiapkan, Sus? Alhamdulillah sudah, Sus. Kita tinggal berangkat saja ke sana. Baik, kalau begitu sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa dalam hati. Amin. Saya harap semuanya pakai APD ya. Yes, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Kami perawat dari Puskesmas PPFI. Oh ya, silakan masuk. Silakan duduk. Bentar ya, saya panggilkan neneknya dulu. Tasya memanggil nenek Dery. Nek, itu ada tamu. Kamu siapa? Itu katanya dari Puskesmas Perawat PPNI. Oh ya, sebentar. Iya. Nenek Dery menghampiri para perawat. Saya Nek Dewi. Dengan keluarga Ibu Anita. Iya benar. Sebelumnya, perkenalkan Nek, kami dari perawat Puskesmas PPNI. Nama saya Riswanti. Saya lebih Saya Novi. Kami mendapatkan laporan bahwa salah satu dari anggota keluarga nenek ada yang sakit TB. Iya, kemarin anak saya periksa ke puskesmas, katanya kena gejala TB. Ya Nek, tujuan kami ke sini adalah untuk memeriksa lebih lanjut keadaan Ibu Anita untuk memastikan kondisinya apakah benar Ibu Anita mengidap TB atau tidak. Ibunya ada di mana ya Nek? Oh ya, sebentar saya panggilkan dulu ya. Nenek Dery pun memanggil anaknya yaitu Ibu Anita. Nok, kesini. Ada apa ini? Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya perawat Iswanti dan Saya meminta, Bu. Dan saya Novi. Apakah benar dengan Ibu Anita? Oh iya, saya Anta. Jadi begini, Bu, tujuan kami ke sini akan memeriksa lebih lanjut tanda dan gejala Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia demi kesembuhan saya. Nah, baik, kalau begitu saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Baik, jika bersedia, pertanyaan yang pertama, Ibu anaknya ada berapa ya dan umurnya berapa? Anak saya 1, umurnya 21. Terus selanjutnya Ibu di rumah ini ada berapa ya jumlah penghuninya? Yang tinggal bersama saya itu ibu saya dan anak saya. Berarti ada 3 ya Ibu? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada keluarga yang sakit itu dibawa kemana ya Ibu? Apakah langsung ke puskesmas, rumah sakit atau bagaimana? Biasanya beli obat di warung dulu. Kalau tidak sembuh baru ke puskesmas atau ke dokter. Selanjutnya kalau ada masalah dalam keluarga Ibu, bagaimana cara penyelesaiannya? Biasanya dibicarakan secara langsung supaya lebih cepat beres. Sebelumnya Ibu tahu tidak penyakit yang diderita Ibu ini seperti apa? Nggak tahu, tapi ini katanya TB paru. Saya tidak tahu TB paru itu apa, tapi yang saya rasakan itu batuk terus menerus dan gatal di tenggorokan saya dan ada dahak. Yang dirasain Ibu sekarang bagaimana Bu? Ibu suka sesak napas, dada nyeri, terus lemas kalau emang lagi kambuh, terus kalau malam suka keringatan, meriang, makan juga nggak nafsu. Ini juga kemarin ditimbang di puskesmas turun 4 kilo. Ibu jadi kurang tuhan. Bisa aja Ibu. Setelah perawat 3 selesai melakukan pengkajian data, yang diperlukan selanjutnya perawat 2 memeriksa keadaan fisik Ibu Anita. Bu, saya tensi dulu ya. Tensinya biasanya berapa, Bu? Kemarin mah 120
120/80 kalau nggak salah. Siap. Untuk tekanan darahnya 96/58 ya Ibu, sedikit turun. Saya periksa pernafasannya dulu ya Bu. Sambil tarik nafas ya. Ya, nenek diperiksa juga ya. Ya. Untuk tekanan darahnya 105/76 Nenek. Dek, Ya, sini periksa dulu. ya. Dulu ya Dek. Ya. Tekanan darahnya 77/62 ya. Perawat pun melakukan pemeriksaan pada keluarga Ibu Anita. Setelah selesai memeriksa keadaan dari keluarga Bapak Dery, para perawat pun pamit untuk pulang. Baik Ibu, Nek, Dek, ini kami sudah selesai. Kalau begitu kami pamit dulu. Insya Allah besok kami akan kembali lagi untuk melakukan edukasi ya. Baik, Sus. Makasih. Terima kasih. Kita kan sudah tahu hasil pengkajian. Nah, apa yang menjadi prioritas masalah yang ada di keluarga Nenek Dery yang akan kita ambil sebagai diagnosa? Menurut saya Sus, kebersihan jalan nafas berhubungan pada ketidakmampuan keluarga Nenek Dery dalam melakukan perawatan kesehatan pada TB paru, terutama pada Ibu Anita, karena tadi pada saat pemeriksaan dada terdengar suara wheezing. Baik, apakah ada lagi? Kalau menurut saya ada Sus, untuk pemenuhan nutrisi itu bisa diangkat. Baik, kalau begitu sudah menentukan dua diagnosa yang memang menjadi prioritas masalah pada keluarga Ibu Anita. Nah, sekarang bagaimana untuk intervensi? Apa ada usul? Bagaimana kalau kita penkes terlebih dahulu Sus tentang pentingnya PHBS, karena saya lihat dari lingkungan rumahnya pun kotor, ventilasi udaranya pun kurang. Ya Sus, selain penkes kita bisa PHBS, kita juga harus penkes tentang penyakit TB itu sendiri Sus, karena tadi juga ada saat pengkajian Ibu Anita tidak mengerti tentang penyakit apa yang diderita. Baik, kalau begitu kita persiapkan untuk melakukan podcast besok. Yesus. Setelah selesai merumuskan perencana, para perawat mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan keesok harinya sebelum mereka pulang. Keesok harinya, para perawat pun berkumpul kembali di puskesmas untuk bersiap melakukan implementasi keperawatan, yaitu 1. Scan persiapan. Para perawat pun berangkat ke rumah keluarga Ibu Anita untuk mengimplementasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Silakan masuk Sus. Silakan duduk. Begini Bu, maksud kedatangan kami kemari sesuai dengan kontrak waktu kemarin, kami akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan terkait dengan hasil pengkajian kita kemarin bahwa Ibu Anita menderita TB. Oh, jadi anak saya benar positif TB paru ya? Ya Nek, berdasarkan sampel yang diambil waktu itu,
dan telah diuji ke lab memang hasilnya positif. TB baru itu apa? Terus saya harus bagaimana, Sus? Ibu tenang saja, di sini kita akan membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Ibu dan keluarga Ibu. Sebelum kita melakukan pen test, kita dengan kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu. Baiknya kita lakukan pen test ini berapa lama ya Bu? Gimana kalau 30 menit saja? Soalnya saya ada pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan. Kalau begitu kontrak waktu kita sepakati 30 menit ya Bu. Ya, Sus. Setelah itu perawat menjelaskan poster tuberkulosis. Jadi kita langsung saja ya Ibu, ini untuk dibaca saya jelaskan. Sebelumnya TBC atau tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan umumnya menyerang paru-paru. Penyakit ini menyebar melalui udara ketika penderita batuk atau bersin, sehingga sangat rentan menular kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi nanti kalau misal batuk atau bersin itu ditutup ya Ibu. Bisa pakai masker dulu ya Ibu supaya tidak menulari ke keluarga lainnya. Lalu TB paru itu sering menyebabkan gejala seperti batuk yang berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan keringat malam. Pengobatan TB memerlukan waktu lama, biasanya 6-9 bulan, dan harus diikuti dengan konsisten untuk mencegah resistensi obat. Sebenarnya ada manajemen stres pada keluarga ya Ibu. Yang pertama ada aktivitas relaksasi. Ada anggota keluarga melakukan aktivitas yang menenangkan seperti olahraga ringan, berjalan-jalan, atau menikmati waktu bersama. Selanjutnya jaga daya tahan tubuh ya Ibu. Terus yang terakhir ada komunikasi positif. Dorong anggota keluarga untuk saling bicara secara terbuka tentang perasaan dan kebutuhan mereka. Terus yang terakhir ada bentuk dukungan dari keluarga. Nanti nenek bisa mendukung ibunya ya, seperti tetap memberikan dukungan emosional yang konsisten. Yang kedua, bantu pasien mengikuti jadwal pengobatan mereka dengan konsisten, karena kepatuhan ini sangat penting untuk kesembuhan. Dan yang terakhir, tetap berikan dukungan emosional ya Ibu. Oh, jadi TB baru itu seperti itu ya. Terima kasih ya, Sus. Saya jadi mengerti sekarang tentang penyakit TB, dan Ibu juga mengerti Ibu harus seperti apa. Iya Ibu, sama-sama. Jadi mulai sekarang Ibu harus menjaga kebersihan dan kesehatan Ibu dan orang lain. Ya, Sus, terima kasih atas bantuannya. Setelah melakukan penkes, perawat pun pulang dari rumah keluarga Ibu Anita. Sama-sama. Baik, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu, karena ada urusan yang lain harus kami lakukan. Oh iya, Sus, sekali lagi terima kasih ya. Oh iya Ibu, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa silakan langsung datang ke puskesmas saja ya. Baik, Sus. Mari Bu. Ya, Mari.